Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, saudara, berpesan para Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toksik di pemerintahan mendatang. Presiden menyatakan sepakat dengan pesan Menko Luhut. Lalu yang jadi pertanyaan, siapa yang dimaksud orang toksik tersebut? Presiden Jokowi sepakat dengan pesan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toksik di pemerintahan mendatang. Jokowi menilai pesan Luhut pada Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan hal yang benar. Soal siapa yang dimaksud orang toksik, Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung ke Menko Luhut Binsar Panjaitan. Toksik, tidak boleh ada orang toksik di pemerintahan. Kalau ada usulan tidak boleh ada orang-orang toksik di pemerintahan. Ya benar dong. Jadi sebenarnya Benar ya. Benar. arahnya kemana, Pak? Hah? Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan. Tanyakan ke Pak Luhut. Seperti apa melihat Indonesia? Sebelumnya dalam sebuah forum di Jakarta Jumat lalu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pesan kepada Presiden terpilih Prabowo. Luhut berpesan, untuk Presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toksik ke pemerintahanmu. Itu akan sangat merugikan kita. Lalu siapa yang dimaksud orang toksik di pemerintahan? Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak tahu siapa orang toksik yang dimaksud Menko Luhut Binsar Panjaitan. Gibran mengaku ingin berprasangka baik dengan tidak menerka siapa yang cocok dengan predikat orang toksik yang disebut Luhut. Spesifiknya siapa? Mungkin tidak disebut sih siapa. Ya, nanti tanyakan Pak Luhut aja, ya. Ya, kami siap untuk merangkul semua, kami siap untuk menerima masukan dari semua, kami siap untuk menerima evaluasi dari semua. Jadi ya, saya kira tidak masalah, ya. Ketua Umum Projo Budi Aristiadi menafsirkan orang toksik di pemerintahan yang disebut Luhut adalah orang yang anti rakyat. Menurut Budi Ari, orang toksik versi Projo adalah orang yang tidak setia di garis rakyat. Pokoknya itu nasihat yang bagus buat dari Pak Luhut. Gitu. Toksik itu yang anti rakyat versi Projo. Toksik itu yang anti rakyat. Pokoknya yang karena kita kan setia di garis rakyat. Kalau setia di garis rakyat apa artinya? Harus pro rakyat. Pokoknya yang anti rakyat toksik. Ya apa aja? Kebijakan yang nggak berpihak, kelakuan yang nggak titik beratnya pada rakyat, gitu. Pokoknya semuanya harus setia di garis rakyat. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyebut menjauhi orang toksik bukan hanya harapan Luhut. Muhaimin bilang semua pihak ingin kepemimpinan yang baik. Bukan hanya harapan Pak Luhut, siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik ya. Jadi bagaimana kriterianya saya kira semua orang juga paham. Setelah ditetapkan sebagai capres dan cawapres terpilih, Prabowo Gibran menyatakan tekadnya merangkul semua pihak. Hingga kini Prabowo juga gencar bersilaturahmi dengan elit parpol, termasuk parpol yang menjadi lawan politiknya di pemilu 2024 lalu. Tim Liputan Kompas TV. Lalu siapa yang dimaksud orang toksik dalam pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan? Kita tanyakan ke juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, dan pakar komunikasi politik Kunto Adi Wibowo. Selamat malam, Mas Kunto. Selamat malam, Bang Daniel. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum, Mbak Audrey. Waalaikumsalam, Bang Daniel. Jadi ini kan Pak Prabowo mungkin ya lagi menimbang-nimbang nih siapa yang masuk dalam kabinetnya Prabowo Gibran gitu. Nah, kalau gitu pesannya Pak Luhut ini sudah diterima dan sudah diketahui belum sih sama Pak Prabowo yang dimaksud orang toksik jangan dibawa ke pemerintahan itu siapa? Pertama sebagai nasihat, sebagai tausiah dari Pak Luhut ini penting dan Pak Prabowo sudah disampaikan langsung oleh Pak Luhut terkait dengan pandangan Pak Luhut ini. Ini kan pandangan yang jamak disampaikan oleh tokoh terkait dengan upaya Pak Prabowo ingin memperkuat dan mengakselerasikan kinerja kabinetnya nanti. Jadi sebagai sebuah nasihat ini penting sekali dan insya Allah Pak Prabowo terkait dengan orang-orang toksik, insya Allah Pak Prabowo punya detoxnya, Mbak Audrey. Jadi berarti udah tahu dong siapa yang dimaksud ini? Ya secara spesifik Pak Luhut tentu tidak menyebutkan, tapi yang jelas ini early warning yang penting dari Pak Luhut. Tapi yang juga saya perlu
kita garis bawahi Pak Luhut ternyata familiar dengan istilah-istilah anak muda sekarang, yaitu orang-orang toksik. Nah, itu juga luar biasa. Nah, dalam konteks tertentu tadi yang jelas bagi Pak Prabowo ini adalah salah satu saran yang bisa diperoleh Pak Prabowo dari tokoh-tokoh yang punya pengalaman panjang. Dan tentu Pak Prabowo punya mekanisme untuk melakukan saringan-saringan yang di dalam tanda kutip tadi toksik. Nah, Pak Prabowo dalam proses penjaringan anggota kabinetnya tentu melalui mekanisme saya sering sebutnya 2 syarat utama kabinet Pak Prabowo, yaitu pertama adalah integritas, kemudian kedua adalah kompetensi. Selain tentu payung besarnya bersepakat dan bersetuju dengan visi misi yang dibawa oleh Oke, Pak jadi Prabowo. artinya selaras ya, sejalan dengan Pak Prabowo ya, visi misinya ya Bang. Betul. Oke, kalau gitu Mas Guntur, kenapa sih Pak Luhut ini sampai mengeluarkan kata-kata toksik? Kalau toksik di Indonesia ini kan racun, negatif gitu ya. Kenapa nggak mungkin pakai kata-katanya yang tidak setuju dengan misalnya program visi misinya Pak Prabowo? Kenapa harus pakai kata toksik yang dilihatnya? Karena menurut saya lebih dari sekedar tidak setuju, karena juga merujuk pada misalnya kinerja dan juga merujuk pada nilai-nilai yang dia anut gitu Mbak. Dan waktu Pak Luhut berbicara itu konteksnya sedang bicara soal perizinan ya kalau nggak salah ya, perizinan digital gitu kan. Dan coba kita cermati saja siapa yang pernah bermasalah dengan Pak Luhut di isu perizinan gitu kan. Bisa jadi ada orang atau kelompok tertentu, ada partai tertentu gitu kan. Tapi ini jadi interpretasinya jadi liar memang Mbak gitu. Dan menurut saya butuh kejelasan dari Pak Luhut sendiri siapa yang dimaksud gitu. Kalau enggak kan ini bisa jadi quiz giveaway yang saya nggak tahu hadiahnya apa nanti. Mungkin Lebih ke sepeda. orang, ke parpol, apa ke organisasi atau kemana ini? Ya kalau Bang Daniel aja nggak tahu atau nggak mau mengungkapkan, apalagi saya kan Mbak, gitu. Jadi kalau menurut saya kan memang kalau ini main tebak-tebakan, saya tadi clue-nya adalah soal perizinan dan ini bisa jadi partai, bisa jadi orang, bisa jadi kelompok gitu kan. Karena beberapa pernyataan dari tokoh, misalnya dari Bang Habibur Rahman sendiri di Gerindra, ini nyerempet-nyerempet soal relawan kan gitu kan. Lalu ada juga yang berkomentar ini nyerempet-nyerempet soal partai atau kelompok tertentu. Jadi menurut saya interpretasinya masih sangat liar, sangat bebas gitu kan, bolanya bola liar, jadi butuh Pak Luhut sendiri untuk tapi Mas Guntur, dengan pernyataan dari Pak Luhut, kemudian juga Pak Jokowi juga mengamini, menyetujui kalau jangan sampai ada orang toksik di dalam pemerintahan Prabowo Gibran, ini juga bisa mengartikan bahwa cawe-cawenya Pak Jokowi dan juga Pak Luhut masih ada nanti di pembentukan pemerintahannya Pak Prabowo. Ya tadi, ini kan cuma sekedar saran ya Mbak ya. Pada akhirnya hak prerogatif ada pada Pak Prabowo kan gitu. Apakah saran tadi ditampung kemudian dibuang atau ditampung kemudian dipertimbangkan dan didengarkan gitu, itu terserah Pak Prabowo, dan saya pikir elit-elit politik kita sudah cukup dewasa untuk kemudian menyikapi hal Kalau itu. gitu langsung saya tanyain aja ya Mas ya ke Bang Danielnya, ini sarannya Pak Luhut ini akan diterima, ditindaklanjuti atau ya mungkin ya didengarkan saja? Saran Pak Luhut itu kan bagus ya, siapapun Mbak Audrey juga tidak mau berhubungan dengan orang toksik kan, Mas Gunto juga sama, tidak mau berhubungan dengan orang yang toksik, dan itu adalah saran dan peringatan early warning yang baik dan biasa saja sebenarnya. Nah, tentu saran itu diterima. Semua saran-saran yang baik yang berasal dari siapapun tentu akan diterima oleh Pak Prabowo dan diperhatikan secara khusus oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo sejak awal terbuka dengan saran-saran dari para senior, dari para presiden sebelum beliau nanti, itu adalah komitmen Pak Prabowo sejak awal. Jadi tadi saya sebutkan Pak Prabowo tentu ada mekanisme sendiri untuk menyaring mereka-mereka yang bisa dan layak. Tapi nggak berkebalikan tuh Bang dengan keinginan Pak Prabowo ingin merangkul sebanyak mungkin? Tentu merangkul semua orang yang punya visi dan siap di satu kapal. Tentu kan kita tidak dalam makna kemudian merangkul
mereka-mereka yang justru akan dan hendak membolongi atau membocorkan kapal. Itu hal yang sederhana saja, jadi jangan memaknainya justru kalau kemudian orang, kelompok, atau pihak itu tidak bersedia dalam satu kapal dipimpin oleh kapten kapal yang bernama Prabowo Subianto, ya dia pasti tidak diangkut dan tidak diajak di kapal tersebut. Jadi dan itu yang tadi mungkin dimaknai oleh yang dimaksud oleh Pak Luhut, jangan sampai orang toksik itu merusak kerja, menjadi beban kerja, kemudian justru membolongi kapal yang harusnya bisa lebih cepat, tapi karena dibolongi dia jadi lambat karena beban-beban itu tadi. Pak Mas Gunto, kalau tadi Menkominfo yang juga Ketua Umum Projo kan bilang nih orang toksik yang kayaknya dimaksud adalah orang yang anti rakyat. Nah kalau gitu harusnya Pak Luhut ini menjelaskan nggak sih siapa orang toksik yang dimaksud? Iya, paling tidak definisi ya Mbak ya. Apa definisi toksiknya, lalu kemudian kalaupun tidak bisa menyebutkan, paling tidak definisi sehingga kita punya clue gitu. Siapa kira-kira yang dimaksud. Tapi mungkin Pak Luhut juga merasa tidak berkepentingan untuk menjelaskan ke publik karena pesannya lebih ke Pak Prabowo kan gitu. Selama Pak Prabowo paham, Pak Prabowo tahu secara komunikasi ya pesan Pak Luhut sudah tersampaikan gitu. Cuma kalau kita lihat kan masalah politik ini tentu punya problem dengan motif dan ya itu tadi merangkul itu kan punya konsekuensi pasti. Semakin banyak yang dirangkul, semakin kecil potongan kue kekuasaan yang akan dibagi gitu, yang akan kebagian masing-masing. Dan tentu Pak Luhut sebagai tokoh Golkar juga yang kemarin ketua ketumnya juga sudah bilang mau 5 kursi menteri kan gitu kan, itu juga nggak ingin itu terganggu kan, sehingga mungkin ada motif-motif itu untuk kemudian berbicara soal toksik ini, Mbak. Baik, Mas Gunto Adi, terima kasih. Bang Daniel, terima kasih untuk ulasannya di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu. Ya, assalamualaikum. Saudara tetaplah bersama kami. Muncul wacana Prabowo Gibran akan membentuk kabinet besar dengan 40